Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dan saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki prosesi pelayan Tuhan masuk ke dalam ruang ibadah. Mari sebelum kita memulai ibadah Paskah kita boleh mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Crown of thorns placed on his head, he knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross, so not the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menganugerahkan keselamatan buat kami melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang mau mati untuk kami karena dosa-dosa kami. Namun bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan hidup yang kekal buat kami, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Namun kami harus jujur dalam perjalanan hidup kami. Kami seringkali melakukan apa yang kami pikir baik. Kami melakukan apa yang menurut kami benar, tapi tidak menurut Tuhan. Ampuni di dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Di dalam perkataan kami, dalam sikap kami, dalam kehidupan kami bersama-sama di tengah orang-orang yang Tuhan berikan buat kami. Kami seringkali menyukakan hati kami, bukan menyukakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh hidup menurut kehendak-Mu. Dan biarlah ketika kami masuk di dalam ibadah hari ini, di dalam perayaan Paskah, karena ada pengharapan, ada hidup yang kekal yang Kau anugerahkan buat kami. Itulah yang membuat kami bersyukur dan bersukacita. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ingatkan kami Tuhan untuk hidup menurut kerelaan kehendak-Mu. Dan ketika kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, ketika puji-pujian kami naikkan, ketika doa kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah itu terus memotivasi kami melakukan yang terbaik nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sudah bangkit dan menyediakan hidup yang kekal bagi kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah pada hari ini terambil dari Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Who are you looking for? If you've taken him, tell me where he is. Mary. Teacher? Go and tell our brothers. I am here. Peter. Now do you believe me? But he's gone.
Gone? No. He's back. No. No, this isn't real. Thomas, stop doubting. Tuhan yang disalibkan telah hidup kembali. Lukanya bukan lagi tanda penderitaan, melainkan adalah tanda kemenangan. Allah telah bangkit dan dunia tak lagi sama. Allah tak lagi di sini, karena kubur tak mampu menahannya dan maut tak mampu mengalahkannya. Mari kita menaikkan pujian kita dengan penuh sukacita, bersorak bagi Dia, karena Dia sudah bangkit. Dia bangkit. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan kita. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Selamatkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit.
turun ke dunia untuk menanggung dosa yang seharusnya bukan miliknya. Darahnya bukanlah tanda kehancuran, melainkan harga penebusan untuk setiap kita yang seharusnya tidak layak menerimanya. Tuhan telah bangkit dan hidup kembali karena cintanya lebih kuat dari kematian. Inilah cahaya Kristus yang mengusir gelap dan kebangkitannya menelan maut. Mari pada saat ini kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kita boleh kembali diingatkan. Kita ada sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan semata dan bukan karena kuat dan gagah kita. Oleh kuasa darahnya, maka kita ada sampai saat ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
hatiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Tuhan, tatkala kami mengingat segala kebaikan-Mu, kami tertunduk malu Tuhan. Karena kami seringkali menyia-nyiakan apa yang Kau sediakan yang terbaik buat kami. Hidup baru yang Kau sendiri perkenan. Betapa sering ya Tuhan kami menjauh dari-Mu dan melupakan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami juga melupakan kuasa-Mu yang dahsyat, yang besar, yang telah membangkitkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, dari kematian. Kami menganggap enteng janji yang Kau sudah berikan kepada kami, itu bahwa kami akan mendapatkan hidup baru, hidup dengan kuasa kebangkitan yang sama, yang telah Kau berikan kepada Yesus Kristus. Namun saat ini ya Tuhan, di hari Minggu yang teduh dan khidmat ini, kami datang ke hadirat Tuhan memohon, kiranya Tuhan boleh berkenan kembali mengubah hati kami, hidup kami, jiwa kami Tuhan. Tolong kami mencintai Engkau lebih sungguh lagi. Tolong kami memahami kebenaran-Mu, kebangkitan Yesus sebagai fakta sejarah ini. Hati kami boleh semakin terpikat oleh-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh mengerti firman yang akan kami dengar bersama. Dengarlah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan dengan segala kerendahan hati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sejak saya masuk tadi dan juga mungkin sejak pagi ya, kita menerima pesan-pesan WA. Selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Dan ayat-ayat Alkitab dikutip dengan begitu masif. Tapi pertanyaannya adalah apa artinya kebangkitan Kristus buat kita? Apakah hanya semata-mata satu tema atau topik yang kita pikirkan di dalam satu tahun sekali? Saudaraku, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, yakni Matius 28, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Dan biarlah melalui perenungan dalam bagian firman Tuhan ini, saudara dan saya boleh semakin masuk di dalam hidup bersekutu dengan Tuhan. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit.
sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menjamahnya, serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat 11. Sementara para wanita ini di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu penjaga kubur itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu keluarga dari Amerika pergi membawa segenap keluarganya untuk sebuah liburan Paskah. Tetapi mereka memilih kali ini sebuah liburan yang khusus. Mereka pergi ke Holy Land, pergi ke Israel, Tur, saudaraku, segenap keluarga. Di tengah-tengah perjalanan mereka mengunjungi tempat-tempat yang biasanya itu, mereka mendengar sekali banyak kisah Alkitab. Tetapi tidak disangka-sangka pada suatu hari ketika mereka sedang menikmati perjalanan itu, maka mama mertua dari kepala keluarga ini, mama mertuanya meninggal dunia. Dan kemudian singkat cerita, mereka syok, mereka sedih, dan pemandu wisata itu datang menemui sang kepala keluarga ini dan berkata kepadanya, "Kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah kamu menerbangkan jenazah mama mertuamu ini kembali ke Amerika dan harganya itu adalah $10.000. Atau engkau bisa menguburkannya, mencari tempat di sekitar sini dan harganya cuma $250. $10.000 atau $250. Setelah berpikir sejenak, maka sang ayah ini berkata, "Aku pikir aku akan menerbangkan dia kembali ke Amerika." Yang lain heran, waduh, $10.000, mahal sekali. Kenapa tidak pilih alternatif yang lebih murah, $250? Mengapa? Mengapa? Semua anggota keluarganya juga bertanya-tanya, termasuk pemandu wisata. Lalu dia berpikir begini, selama aku ada di sini, aku mendengar ada orang dibangkitkan dari mati di sini, dan aku tidak mau mengambil kesempatan itu. Aku tidak mau mengambil risiko itu. Dengan kata lain, aku tidak kepingin mertuaku bangkit lagi. Saudaraku, pesan moral dari cerita ini adalah jangan pilih menantu seperti ini. Tetapi saudaraku, seburuk-buruknya sang menantu ini, satu hal yang dia benar. Dia percaya kepada kisah kebangkitan. Mungkin dia lebih percaya kepada kebangkitan Kristus yang baru didengarnya itu daripada banyak orang Kristen hanya datang ke gereja, menikmati Paskah tetapi tidak percaya kepada Yesus yang bangkit. Saudara,
Yesus bangkit. Malaikat di dalam Matius 28 berkata, dia tidak di sini. Engkau mencari Yesus yang bangkit, dikubur tempat orang mati, engkau tidak akan menemukannya karena dia bangkit, dia hidup. Seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi. Saudaraku, seorang filsuf yang terkenal bernama Aristotle, saudara bisa menemukan kuburannya di sebuah kota yang disebut juga kota kelahiran Aristotle, yaitu kota bernama Stagira. 65 km jaraknya dari kota Tesalonika di Yunani bagian utara. Saudara bisa menemukan kuburannya. Saudara bisa menggali dan menemukan fosil-fosilnya di sana. Nabi Muhammad juga memiliki kubur yang sampai sekarang dijadikan sebuah tempat yang sakral, yaitu di Masjid Nabawi, Madinah, Saudi Arabia. Siddhartha Gautama, ketika dia meninggal, dia dikremasi di sebuah daerah bernama Kushinagar, dekat Kushinagar di India. Kemudian sisa-sisa kremasi itu dibagikan ke dalam 8 paket, 8 kotak. Yang kemudian diberikan kepada 8 kerajaan sahabat dari Siddhartha Gautama. Dan masing-masing penerima paket itu, saudaraku, membangun semacam candi untuk menyimpan reliknya. Ribuan tahun yang lalu. Salah satu kotak atau peti batu ditemukan di bawah kuil Buddha di Nanjing di Cina, saudaraku. Jadi terbagi dalam 8 lokasi berbeda. Sampai sekarang para arkeolog masih ingin menemukan sisanya. Namun kalau saudara mencari relik atau fosil Tuhan Yesus, saudara tidak akan menemukannya. Mengapa? Karena kuburnya kosong. Malaikat jelas sekali berkata, ia tidak ada di sini. Apa artinya? Kebangkitan Kristus dan kubur yang kosong itu. Buat kita, orang yang percaya yang hidup 2000 tahun berikutnya. Bagaimana saudara dan saya menghidupi iman kepada Yesus yang bangkit ini? Bagaimana kita harus memandang fakta ini yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini orang-orang Kristen masih merayakannya. Saudaraku, yang pertama, kebangkitan Kristus itu adalah sebuah bukti. Bukti apa? Kalau saudara perhatikan ayat 11 sampai ayat 15 tadi yang kita baca. Jika kebangkitan Kristus itu tidak mempunyai arti yang signifikan, jikalau kebangkitan Yesus itu hanya mujizat-mujizat yang biasa saja, pertanyaannya adalah buat apa imam-imam kepala harus menyuap dengan uang yang besar para serdadu-serdadu penjaga kubur itu? Menyuap mereka untuk menyebarkan hoax, berita palsu. Mengapa? Saudaraku, kebangkitan Kristus itu akan menegaskan apa yang dia sendiri katakan. Sebelum mati Tuhan Yesus berkata, di tengah khalayak umum juga kepada para muridnya, bahwa engkau bongkar ini bait Allah. Dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Dan Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, dia tidak sedang bicara tentang bait Allah itu sendiri, tapi dia bicara tentang tubuhnya. Dia akan bangkit 3 hari setelah kematian. Dan para imam-imam pun mendengar dan tidak salah mengartikannya. Saudara bisa membaca dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai 64. Saya baca demikian. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama. Sehingga orang-orang imam kepala ini melihat bahwa kebangkitan Yesus itu sesuatu yang penting. Saudara bisa membayangkan para imam kepala itu
mendengar laporan dari penjaga, aku lihat sendiri malaikat turun, batu itu digulingkan, dipecahkan. Dan Yesus itu di dalam kain kafan, dia bangkit. Dan kemudian kafannya tertinggal di dalam kuburan. Kami melihat sendiri. Mungkin kamu sudah mengada-ada. Bagaimana dengan kamu? Karena serdadunya nggak cuma satu. Kalau kamu kami melihat yang sama. Kalian sekongkol. Gak mungkin, ngapain kami itu sekongkol untuk merisikokan diri kami. Seorang pasukan kalau lalai menjaga hal yang penting, maka risikonya adalah mereka akan pertama pasti di PHK, kedua bisa dihukum mati. Buat apa kami merisikokan diri kami untuk suatu kebohongan? Kami menyatakan kepada kamu, kami juga ketakutan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Risikonya besar sekali. Namun para imam kepala berpikir bahwa kalau mereka menyampaikan berita itu kepada semua orang yang mereka jumpai untuk membela diri mereka, maka hal yang buruk akan terjadi pada para imam kepala. Karena para imam kepala akan kehilangan kepercayaan dari rakyat Yahudi. Ternyata guru, rabi muda, 30-an tahun yang bernama Yesus ini justru adalah nabi di atas segala nabi karena dia bangkit dari kematian. Dia berkhotbah dengan penuh kuasa, dia menyatakan berbagai macam mujizat. Imam-imam kepala, bosen khotbahnya bikin ngantuk. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, para imam kepala menggunakan segala macam cara untuk menutup mulut dari para serdadu yang menjadi saksi kebangkitan itu. Dan herannya, para serdadu ini bersedia, saudara, menerima uang dalam jumlah yang besar, malah memberitakan penipuan-penipuan. Mereka bukan hanya tidak menganggap Yesus itu Tuhan dan Raja yang sudah bangkit, mereka menyambung dengan dosa-dosa berikutnya, yaitu menyebarkan penipuan-penipuan, berita-berita bohong. Namun saudaraku, lebih besar daripada kekhawatiran para imam-imam kepala itu, fakta kebangkitan Kristus memiliki dampak yang dahsyat. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa ia adalah Kristus. Dia bukan rabi biasa, dia bukan seseorang yang memiliki kemampuan fasih lidah. Dia bukan sekadar seorang miracle worker, pembuat mujizat. Seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Elia, Nabi Elisa, atau yang lain. Tetapi dia adalah Kristus. Apa artinya dia adalah Kristus? Dia adalah yang direncanakan oleh Allah Bapa untuk datang ke dunia menjadi juru selamat. Dia adalah Yesus, dialah yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Tetapi dia bukan Allah yang dia bukan manusia biasa. Ketika orang Israel, orang Yahudi mengerti apa arti kata Mesias, saudaraku, mereka mengerti bahwa Mesias itu adalah Allah di atas segala Allah. Daniel 7 ayat 13 dan 14 misalnya. Dan juga dalam Yesaya, ayat-ayat yang sering kita dengar, saudaraku, waktu Natal. Seorang wanita telah mengandung, dia akan melahirkan seorang putra dan kepadanya akan diberi nama apa? Penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Dan kekuasaannya turun-temurun selama-lamanya. Dialah Kristus yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Nabi-nabi di perjanjian lama. Kalau dia adalah Kristus, wah ini akan mengubah segala sesuatu. It's a game changer. Demikian pula saudara dan saya. Ketika kita betul-betul mengakui Yesus adalah Kristus, hidup kita tidak akan pernah sama kalau kita sungguh-sungguh mengimaninya. Dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 31, ketika Paulus masuk ke dalam satu sidang Areopagus, di sana dia diminta untuk mempertanggungjawabkan imannya kepada orang-orang Yahudi maupun yang non-Yahudi, orang-orang Yunani itu, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 17, dia menggariskan satu kalimat ini. Ia Allah dengan adil
akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Seorang yang telah ditentukan ini adalah definisi dari Kristus. Kristus adalah yang ditentukan, yang diurapi. Saya lanjutkan. Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, yaitu Kristus. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan atau bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus adalah bukti yang tidak mungkin diimitasi, bukti yang tidak mungkin ditiru, bukti yang tidak mungkin dipalsukan oleh siapa saja termasuk oleh iblis. Ini adalah satu kali keajaiban yang Allah berikan, mujizat yang hanya terjadi satu kali di sepanjang segala sejarah. Yaitu Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan itu memberikan kepada kita sebuah jaminan, sebuah bukti. Dia adalah Kristus satu-satunya dan tidak ada duanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Yesus itu adalah Kristus, maka dia adalah Mesias seperti Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan. Seorang seperti anak manusia, diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Kalau dia adalah Kristus, dia juga adalah Raja. Filipi 2 ayat 9-11. Paulus berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudaraku, pada zaman itu banyak orang mengaku diri Mesias. Sebelum Tuhan Yesus datang, 50 tahun sebelum Yesus datang, sampai 50 tahun setelah Yesus bangkit. Saudaraku, ada kira-kira 10-12 gerakan mesianis di antara orang-orang Yahudi itu. Semua mengaku mereka Mesias. Tetapi saudaraku, selain Kristus, 10-12 gerakan dari orang-orang yang menganggap dirinya Mesias itu berakhir dengan kematian yang tragis. Mereka akan dikejar, dihukum mati, disiksa. Lalu kadang-kadang kalau ada gerakan yang cukup kuat, mereka digantikan oleh Mesias yang baru. Tetapi mereka harus berpindah. Pindah tempat, pindah markas. Dan kemudian semakin lama semakin hilang. Tetapi 10-12 gerakan mesianis ini berbeda dengan Kristus. Karena Kristus bukan berhenti pada kematian, dia bangkit dan dia tidak pernah digantikan oleh Mesias yang baru. Dia tetap adalah Mesias. Mengapa? Karena dia tidak berhenti pada kematian. Dia Yesus yang bangkit. Kekristenan berbeda dari semua gerakan-gerakan mesianis yang ada maupun dari agama-agama yang lain. Karena Yesus bangkit dari kematian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukti kebangkitan Yesus dijabarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab-kitabnya. Dan Paulus bahkan berkata, kalau engkau di dalam hidup ini hanya bersandar kepada dunia ini, engkau adalah orang yang paling malang. Tetapi lihatlah, Yesus bangkit menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Pertanyaannya adalah, mengapa ya? Begitu banyak saksi, begitu banyak kejadian yang memberikan peneguhan tentang fakta kebangkitan Yesus. Baik di dalam kitab suci maupun di dalam sejarah-sejarah gereja. Tetapi mengapa banyak sekali orang menolak? Padahal bukti itu sudah begitu sah. Saudaraku, kita sampai kepada satu fakta berikutnya. Bahwa ternyata kebangkitan Kristus itu memisahkan jenis-jenis manusia. Saudaraku, fakta kebangkitan Kristus memisahkan semua manusia yang mendengarkan fakta itu menjadi dua golongan yang besar. Yang pertama adalah menerima dan percaya dan betul-betul menjadikan Yesus sebagai Kristus dan Allah dan Tuhan. Dan golongan yang kedua adalah menolak dan mengejek fakta kebangkitan itu.
Kita sudah melihat di dalam pasal 28 yang tadi kita baca, dua macam orang ini langsung muncul. Para wanita yang dengan sukacita namun takut. Dia menghampiri Yesus, memegang Yesus. Hidupnya berubah. Mereka rela mati demi Kristus. Rela meninggalkan semua cita-citanya demi Kristus. Karena tidak ada yang lebih penting dibanding Kristus. Sementara para imam kepala, para serdadu-serdadu ini berada di golongan orang yang kedua. Melihat fakta yang kebangkitan yang sama, mendengar berita kebenaran yang sama, namun mereka menolaknya, mengejeknya. Dan seumur hidup mereka tidak mau menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Saudaraku, fakta itu begitu jelas sehingga tidak mungkin seseorang itu menolak fakta Yesus bangkit secara rasional. Saya katakan demikian, saudara. Secara rasional. Karena hingga hari ini tidak ada satupun argumen yang bisa membatalkan semua saksi sejarah tentang Yesus yang bangkit. Saya pernah satu kali masuk dalam media sosial, membaca sebuah posting tentang kebangkitan Kristus. Maka saya masuklah di sana, memberikan sedikit pendapat saya satu poin. Kemudian saya diserang rame-rame oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus bangkit. Mereka juga bukan Kristen. Saya tidak tahu mereka agamanya apa, saya juga tidak mau tanya satu persatu. Tetapi saya begitu menyampaikan bahwa sejarah itu menyatakan sejarah yang mana, dia bilang. Kemudian berikan bukti kalau Yesus itu tidak bangkit. Kemudian mereka mulai mengkritik kitab suci ini adalah sebuah mitos dan seterusnya. Yang sebenarnya kalau dia, para penolak fakta kebangkitan ini menggunakan effort yang sama, menggunakan upaya yang sama besarnya untuk mendengarkan argumen dari sisi sebelahnya, sisi yang lain, mereka akan menemukan bahwa Yesus betul-betul bangkit. Tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak orang masih menolak Yesus itu bangkit. Pertanyaannya adalah, why? Mengapa? Fakta sudah diberikan, mujizat sudah ditunjukkan, klaim tentang Yesus sebagai Kristus juga sudah terbukti, namun orang tetap menolak. Ada yang menolak dengan terang-terangan, seperti imam kepala dan para serdadu ini menolak terang-terangan, lebih baik aku dapat uang daripada hidup diubah oleh Yesus yang bangkit. Lebih baik aku habis uang untuk menyuap serdadu daripada aku kehilangan pekerjaanku, kata imam-imam kepala itu dalam hati mereka. Daripada aku kehilangan rasa nyamanku. Ini terang-terangan, saudaraku. Tetapi banyak di antara kita, mungkin saat ini juga masih belum sungguh-sungguh menghidupi iman di dalam Yesus yang bangkit. Dalam hati kita, kita lebih memilih Allah yang hidup sesuai dengan pikiran, keinginan kita, ketimbang Allah yang betul-betul bangkit sebagai Raja dan Tuhan. Saudaraku, jikalau fakta historis itu sudah tidak kurang, diberikan dengan begitu banyak, sehingga tidak seorang pun bisa menolaknya secara rasional. Jadi penolakan itu sifatnya apa? Saya melihat bahwa penolakan terhadap Yesus yang bangkit, sebagian besar itu bersifat spiritual. Kita harus sampai kepada fakta bahwa, kita harus mengakui fakta bahwa mengikut Tuhan itu bukan keinginan kita. Sebagian orang mungkin suka beragama. Saya dari kecil sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya suka beragama. Pagi-pagi hari sebelum jam 6 itu saya sudah berangkat naik sepeda pergi ke sekolah. Tujuannya apa? Supaya saya bisa pergi berdoa di gereja. Jam 6 pagi, anak SD, mana ada sekarang yang pergi ke gereja? Tidak ada. Saya pergi ke gereja, saya parkir sepeda saya di depan pintu itu. Kapel itu selalu terbuka, sebuah gereja Katolik. Saya berdoa di sana 5-10 menit. Setelah waktu itu menunjukkan kira-kira jam 6-an, saya ambil sepeda lagi, saya nyebrang pergi ke sekolah saya dan di sana sudah menunggu beberapa teman saya untuk main pingpong. Setiap pagi, saya suka sekali.
Baca Alkitab nggak ngerti. Saudara. Saya tidak mau baca Alkitab karena saya nggak ngerti, tapi saya suka doa. Saya suka beragama. Tetapi waktu saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya bilang, Tuhan, betapa sulitnya mengikut Engkau. Saya harus merelakan waktu saya harus merelakan cita-cita saya harus memberikan seluruh hidup saya kepadamu, please. Masa sih orang Kristen tidak boleh bahagia? Dulu saya berpikir seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang beriman kepada Yesus yang bangkit. Itu berarti sama dengan saudara dan saya, menjadikan dia raja atas seluruh hidup kita. Menjadikan dia Tuhan, pemilik segala sesuatu yang kita punya. Dan berani mengakui seperti yang Paulus katakan, apa sih yang kita punya yang tidak diberikan oleh Tuhan? Semua yang kita punya itu milik Tuhan. Jadi kalau semuanya milik Tuhan, berarti bagaimana saya harus menggunakannya? Harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana aku menggunakan waktu istirahatku? Tuhan, bagaimana aku menggunakan hartaku? Tuhan, bagaimana aku bisa menggunakan pikiranku, intelijenku, kepandaianku, waktuku, kesehatanku, kesempatanku? Wah, soalnya ternyata tidak mudah. Mengapa? Karena kita sudah terbiasa hidup menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri, bukan? Anak-anak muda, kalau cari pacar bagaimana? Oh, saya kalau cari pacar kriterianya yang begini, yang begini, yang begini. Pernah enggak? Awal-awal, kalau saya mau cari pacar, saya cari pacar yang mencintai Tuhan. Jarang sekali ada anak muda seperti ini, bukan? Karena apa? Sudah terbiasa hidup untuk dirinya sendiri. Sudah terbiasa mengaku bahwa semua yang aku miliki ini adalah punyaku. Aku bebas menggunakannya. Buka toko sana, buka toko sini. Memperlakukan orang lain seperti yang dia mau. Tanpa bertanya dan tanpa mengelus dada. Dan berkata, Tuhan ampuni aku. Tolong aku untuk memperbaiki relasi-relasi yang ada. Wah, jarang sekali. Siapa di antara kita yang betul-betul berani dengan sungguh berkata kepada Tuhan, namun hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau hidup di dalamku, Tuhan. Tuhan, tuntun pimpin aku sehari-hari. Kosuke Koyama, saudaraku. Dalam sebuah bukunya tipis, dulu warnanya biru muda, sekarang mungkin sudah dicetak ulang ya. Berjudul Tidak Ada Gagang pada Salib. Kosuke Koyama ini membandingkan hidup orang Kristen dan yang bukan Kristen. Itu lewat salib dan panci. Saudara, kalau saudara punya panci, bagaimana menggunakan panci? Saudara pegang gagangnya, bukan? Saudara pegang gagangnya, saudara bisa tak pindahkan dia kemanapun saudara mau. Saudara bisa goyang-goyang untuk mengaduk isinya. Saudara bisa mengangkat sedikit di atas kompor, meletakkannya kembali, mencucinya. Saudara mempunyai kontrol penuh untuk panci itu, betul? Tetapi salib tidak punya gagang. Saudara tidak bisa mengontrol salib. Orang yang mengikut salib, dia justru sebaliknya dikontrol oleh salib. Dalam sebuah khotbahnya, seorang penginjil terkenal di Inggris sana bernama J. John, dia melihat seseorang yang ada di supermarket itu, penjaga supermarket, kasir itu, mengenakan kalung salib. Singkat cerita dia berkata, kamu tahu enggak salib itu apa? Enggak tahu, bagus saja kan. Salib itu adalah satu bentuk eksekusi. Sama seperti seorang itu mengenakan perhiasan misalnya kursi listrik gitu ya. Saudara, ada yang mau pakai kalung kursi listrik? Ada di antara saudara yang mau mengenakan anting ya, yang bentuknya itu suntik, jarum suntik, ada tulisannya poison, racun. Nggak ada yang mau, mengapa? Karena itu adalah bentuk eksekusi yang mengerikan. Dan kemudian J. John berkata, Tuhan Yesus tidak mengenakan salib itu di lehernya, tetapi dia memikulnya di punggungnya. Saudaraku, salib
tidak bisa kita pegang, salib memegang kita. Salib tidak bisa kita kontrol, salib mengontrol kita. Tetapi pada saat yang sama, salib yang Kristus berikan kepada kita, kepada saudara dan saya yang mau mengikut dia, untuk pikulah salibmu, ikutlah aku, adalah justru salib yang membebaskan kita dari segala keinginan dunia yang menuntun kita kepada kematian kekal. Kitab Amsal menasihatkan kita, hati-hati. Ada jalan yang diikuti oleh banyak orang. Ada orang berpikir jalannya itu jalan yang benar, tetapi ujungnya adalah kematian. Tetapi kalau kita mengikut Kristus, sekalipun sedikit orang, ujungnya adalah kekekalan. Saudara, siapa di antara kita yang saking percayanya kepada Tuhan Yesus, saudara rela masuk ke dalam kehidupan yang saudara tidak bisa pegang. Yang saudara dan saya tidak bisa kontrol. Masuk di dalam journey to the unknown. Tetapi inilah undangan Paskah, saudara. Untuk saudara dan saya betul-betul berserah penuh, bukan kepada Allah yang mati, bukan kepada Allah yang menjadi martir, seperti manusia-manusia yang mati itu. Bukan Allah yang sekadar orang pintar, rabi yang pandai berbicara dan fasih, hero, pahlawan dari orang-orang Yahudi. Bukan. Ya itu juga. Tetapi melampaui dari itu, dia adalah Allah di atas segala Allah, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah sang kebenaran, sang jalan, dan sang hidup. Sehingga Yohanes berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Saudaraku, Paskah diberitakan supaya saudara dan saya berhenti mengejar yang dunia kejar. Berhenti mengambil jalan nasib orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi masuk di dalam journey to the unknown. Perjalanan mengikut Tuhan. Yang kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa pegang. Namun di ujungnya Allah sudah berjanji, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengakui Yesus bangkit sama dengan mengaku bahwa ia benar dan selalu benar, sedangkan aku salah, bersalah, aku lemah, aku butuh pertolongan, dan aku harus bertobat. Sehingga ketika saudara berkata, selamat Paskah, mestinya artinya adalah selamat menghidupi kehidupan baru setelah engkau bertobat. Ketika saudara menerima selamat dari orang lain, kita harus mengingat juga, apakah Paskah itu terjadi dalam diri saya? Apakah Kristus bangkit dan membangkitkan saya di dalam hidup ini? Atau jangan-jangan yang di dalam hati kita masih Yesus yang mati. Yesus yang masih suka kita kontrol. Yesus yang mendengar doa kita, tapi kita tidak pernah mau memberi hidup kita kepada jawaban doa yang Dia berikan. Saudara mengaku Yesus bangkit. Itu sama dengan mengaku bahwa ia adalah Tuhan atas hidupku. Semua milikku itu miliknya. Aku bukan pemegang kontrol atas hidupku. Bagi orang yang menolak hal-hal tersebut, saudaraku, hidupnya ada di kontrolnya, ya terlihat sedikit nyaman. Tetapi ujungnya adalah maut. Bagi orang yang percaya, mujizat kebangkitan Kristus akan membawanya mendekat kepada Allah di tengah krisis kehidupan sekalipun. Karena Allah yang bangkit juga Allah yang berkata, aku tidak akan meninggalkan kau sampai selama-lamanya, bukan? Saudaraku, di Singapura itu ada seorang bernama Benji Wong. Tahun ini dia mungkin berusia 56-57 tahun, Benji Wong.
Benji Wong ini lahir di tengah keluarga gangster, bapaknya seorang gangster. Maka dia sejak kecil tuh sudah terbiasa kehidupan gangster, edik ya, kecanduan, dan judi. Sejak kecil perangainya kasar luar biasa. Demikianlah dia dibesarkan. Dan dia seringkali berulang kali masuk keluar penjara. Sebelum dia dewasa pun dia sudah masuk penjara khusus untuk anak-anak. Dan ketika dia dewasa, dia sudah keluar masuk itu kira-kira 9 kali. Dan pada waktu ke-9 kali dia ada di penjara, dia baru mendengar kisah tentang Yesus yang mengasihi dia, mati dan bangkit untuk dia. Dia mulai tersentuh dia. Aku mau menjalani hidup yang baru dengan kuasa Yesus. Di tengah-tengah dia menjalani masa hukuman yang ke-9 kali, penjara yang ke-9 kali. Kemudian dia keluar. Waktu keluar dia bertemu lagi dengan teman-teman yang lama dan dia berpikir, aduh umurku sudah terus bertambah. Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai hidup yang cukup? Bagaimana mungkin aku bisa berbakti kepada orang tuaku kalau aku nggak punya uang? Setelah dia keluar, dia masuk lagi ke dalam kehidupannya yang lama. Saudaraku. Karena dia berpikir, aku butuh uang untuk bisa punya hidup yang layak dan untuk bisa memelihara kedua orang tuaku yang sudah semakin tua. Orang Singapura sangat memperhatikan filial piety, kesalehan seorang anak kepada orang tua. Tapi akhirnya hal itu membangkitkan dalam dirinya keinginan di hidup yang lama, dia kepengen lagi, saudaraku. Dia ngobat lagi, dia gangster lagi, dia judi lagi, sampai akhirnya ketangkep lagi dan masuk ke yang 10. Penjara yang ke-10 kali. Di penjara yang ke-10 kali dia datang lagi kepada Tuhan, dia bertobat, Tuhan tolong aku gak sanggup. Aku mau melepas semua mimpiku. Aku mau hidup bersama denganmu. Kemudian dia berdoa, Tuhan kalau bisa hukumannya itu jangan lama-lama. Kalau bisa di bawah 10 tahun kali ini Tuhan. Kemudian pengacaranya itu berkata, tidak mungkin, kamu ini bukan pertama kali. Sehingga hakim-hakim itu akan menjatuhkan kepadamu hukuman yang lebih panjang lagi. Minimal 12 tahun. Tapi dia berdoa dan saudara tahu Tuhan bekerja dengan ajaib. Ternyata dia dijatuhi vonis 9,5 tahun. Dia merasa Tuhan itu hadir. Tuhan yang aku percaya, Yesus yang aku baca dalam Alkitab ikut PA, itu adalah Allah yang hidup dan menjawab doaku. Dan sejak saat itu dia betul-betul keluar dari 9,5 tahun itu dia bertobat. Bertobat sungguh-sungguh dia melayani. Bahkan ketika dia tidak dipercaya oleh kedua orang tuanya. Karena apa? Sudah keluar masuk penjara 10 kali. Siapa yang mau percaya? Satu kali dia menghampiri, datang ke rumah papa dan mamanya. Kemudian setelah bercakap-cakap makan, dia minta izin masuk ke toilet. Di toilet dia mendengar papa dan mamanya itu bercakap-cakap. Papanya berkata begini, betul kan? Dia tidak akan pernah berubah. Lihat, dia masuk toilet lagi. Karena biasanya dulu setiap kali dia masuk toilet itu dia ngobat, suntik atau apa. Nah, Benji ini di dalam toilet itu dia sedih sekali. Sulit sekali untuk dipercaya oleh orang ya. Lalu dia keluar, dia berkata, Papa, Mama, aku tahu betapa sulitnya kalian mempercayai aku. Karena aku sudah berkali-kali jatuh. Tetapi kali ini sungguh-sungguh, aku mengikut Tuhan yang hidup. Aku ke toilet karena aku mau pipis, bukan untuk yang lain. Nah, kemudian ayahnya itu mulai berkaca-kaca, memeluk dia. Dan akhirnya mulai membuka hati bahwa Benji ini seorang yang baru. Sekarang dia menjadi milik Allah yang bangkit. Tidak lama kemudian ayahnya percaya kepada Tuhan Yesus. Mamanya agak sulit. Tetapi pada akhirnya mamanya juga percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan izinkan sakit penyakit datang kepadanya. Namun kemudian dia percaya kepada Tuhan lewat kesaksian-kesaksian Benji. Saudaraku, menjadi seseorang yang percaya kepada Allah yang bangkit
tidak membuat saudara dan saya keluar dari seluruh masalah hidup. Tetapi satu yang Tuhan janjikan, di dalam segala macam kesulitan ketika kita hidup mengikut Dia, Tuhan yang hidup tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekarang pilihannya cuma dua. Akankah kita menjadi seorang yang hanya merayakan, tetapi tidak menghidupi Yesus yang bangkit dalam hidup? Atau sebaliknya, kita menjadi seorang yang menghidupi Yesus yang bangkit dan menyerahkan hidup kita kepadanya dari hari ke hari. Saudara, apapun yang saudara alami hari ini, mungkin ada sakit penyakit, saudara sedang mengalami guncangan ekonomi yang dahsyat akhir-akhir ini. Saudara punya masalah relasi dalam keluarga. Saudara mengalami hal-hal yang saudara tidak bisa bagikan, ceritakan kepada orang lain. Saudaraku, Yesus yang bangkit berkata, aku tidak lagi dikubur, namun aku ada di hatimu. Aku ada di sekitarmu, aku ada di atasmu, aku ada di bawahmu, aku ada di depanmu, aku ada di belakangmu. Engkau ada di dalamku. Maukah engkau memberi ruang bagiku untuk hidup di dalammu? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Setiap orang datang kepada Tuhan di dalam keheningan. Dengarlah Roh Kudus berbisik dalam hatimu. Mengingatkan kembali akan janji-janji Tuhan yang kau pernah dengar, ataupun janji-janji yang kita pernah naikkan kepada Tuhan di masa yang lalu, yang kita telah ingkari. Mengikuti Yesus yang bangkit tidak lagi hidup memakai Tuhan, memperalat Dia untuk mencapai hal-hal yang fana dan sementara. Tetapi sebaliknya, memberi hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Itu hal-hal yang bernilai kekal. Melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Mengasihi dengan lebih sungguh keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Dan menjadi saksi kebangkitan itu. Maukah engkau di hari Paskah ini bukan merayakan hanya sekadar merayakan, bukan memberi ucapan selamat sekadar memberi ucapan selamat, tetapi betul-betul membagikan apa yang saudara dan saya sendiri sudah alami. Yesus bangkit, Dia tidak lagi dikubur, tapi Dia ada dalam hidup kita. Tuhan tolong kami untuk menghidupi Yesus yang bangkit. Yang adalah fakta bukan hanya dalam sejarah, tetapi juga fakta di dalam kehidupan kami. Engkau yang bangkit adalah Engkau yang juga berbicara. Engkau yang mendengar doa, Engkau yang menuntun, Engkau yang mendisiplin kami. Dan Engkau yang tidak membiarkan kami terus-menerus hidup di dalam kedagingan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena sebenarnya Engkau tidak jauh dari kami. Tapi seringkali kami yang menjauhkan diri dari-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Hari ini kami ingin dengan penuh sukacita kembali merayakan Yesus yang bangkit. Karena Yesus yang bangkit adalah Yesus yang juga mengampuni dosa-dosa kami dan Yesus yang mengundang kami untuk hidup di dalam-Mu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, kami mau bangkit dari keterpurukan kami, menjadi saksi Kristus yang menyala terang, jadi garam yang menggarami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.
bersama gereja di segala tempat dan abad, mari kita bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yes, you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory.
Kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dari Roma 8 ayat ke-11. Mari kita baca bersama. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Amin. Hari ini kita telah merayakan kemenangan yang terbesar, yaitu Yesus Kristus telah bangkit. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, bukan hanya menjadi orang yang sekedar merayakannya, namun sungguh boleh menghidupi kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Bangkit dari keterpurukan, bangkit menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Ambil
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan kami. Tuhan yang maha kasih, bahkan Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Dan kasih-Mu maha besar dan juga tiada berkesudahan. Karena kasih-Mu, maka Engkau rela menjadi manusia dan bahkan menggantikan orang-orang berdosa seperti kami yang ada di ruangan ini. Karena kasih-Mu Engkau mengalahkan kematian. Karena kasih-Mu Engkau memilih kami yang tidak layak ini. Karena kasih-Mu Engkau memanggil kami kembali dari kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan kami. Dari segala dosa yang kami perbuat di masa lalu. Bahkan dosa-dosa yang masih sulit untuk kami tinggalkan. Tetapi kasih-Mu terus menjangkau kami. Dan kasih-Mu terus memanggil kami untuk kembali lagi kepada jalur kehidupan yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari kebangkitan ini kami boleh merayakan, mengenangkan akan kemenangan Kristus yang gilang gemilang atas kuasa maut. Dan kiranya kuasa kebangkitan itu yang boleh juga membangkitkan spiritual kami, sehingga kami boleh menyerahkan masa depan kami menyerahkan segala keinginan daging kami, dan kami mau memikul salib Kristus untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami jalani di dalam kehidupan kami, supaya hari ini bukan sekadar hari perayaan, tapi menjadi satu momentum di mana umat Tuhan akan terus dibangkitkan, di mana gereja Tuhan akan terus digelorakan semangatnya untuk melayani Tuhan, untuk mendedikasikan hidup, pekerjaan, pelayanan hanya kepada Tuhan dan hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Yuso yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap umat yang mendengarkan firman di hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, memakai hamba-Mu di dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kiranya hamba-Mu terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak lembaga dan organisasi. Dan Tuhan juga yang memberkati keluarganya, dan Tuhan yang terus memeliharakan kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, usai sudah ibadah perayaan Paskah kita akan kembali menjalani kehidupan keseharian kita. Akan selalu ada tantangan dan godaan di sana ketika kita masuk ke dalam zona nyaman, ketika pikiran kita juga mulai memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika ada orang-orang yang tidak percaya yang akan terus mencoba berargumentasi meruntuhkan apa yang kami percayai. Tetapi jangan pernah takut, karena Roh Kudus yang akan terus menuntun dan membimbing setiap kita untuk terus berpadanan dengan Injil Kristus. Kristus yang bangkit, Kristus yang mengalahkan kuasa maut. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita sekalian kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus yang telah bangkit, dan kuat kuasa perlindungan penyertaan tuntunan Allah Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kita senantiasa mulai saat ini sampai sepanjang segala masa. Amin. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Haleluya.